Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Jika selama sepekan kita telah dipimpin, disertai, diberikan kesehatan sehingga dapat bersama-sama bersekutu di tempat ini, itu semua karena kasih kemurahan daripada Tuhan. Itu semua karena kebaikannya, bukan karena gagah dan kuat kita. Selayaknya kita memuji dan menyembah Dia. Membuka peribadahan kita pada pagi hari ini, kita akan bersama pujikan oleh karena kemurahan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini sambil kita bangkit berdiri.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ibadah raya pada minggu pagi ini, marilah kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Maka turunlah atas saudara-saudari sekalian anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus di dalam hati dan di dalam hidup saudara-saudari sekalian. Amin. Pembimbing akan saya bacakan dari Injil Matius 6 ayat 33 demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Amin. Saya serahkan kepada pemimpin ibadah. Tak selamanya kehidupan bergulir mulus dan lancar. Terkadang jalan umat Tuhan, termasuk kita, menghadapi kesukaran dan goncangan. Seakan harapan musnah, masa depan tak nampak indah. Tapi kita perlu yakin, Dia tak membiarkan kita berjalan sendiri. Ia bersama kita di tiap langkah kita. Untuk menghantar doa syafaat, kita akan mempersiapkan hati kita juga. Kita pujikan pujian, tak mengapa kabut tebal. Tak mengapa kabut tebal merintangi, karena ku yakin ku tak sendiri. Yesus Tuhan akan menolongku. Kesukaran yang selalu
Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari kita tundukkan kepala, kita satu hati naikkan doa-doa kita. Dengan merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, seraya menengadakan hati, roh dan jiwa kami kepadamu, kami datang dengan segala pujian, hormat dan syukur kami untuk semua yang baik yang sudah Tuhan karuniakan di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah komunitas GKMI Pati dan di tengah-tengah masyarakat. Kami percaya Tuhan, kalau kami boleh melihat diri kami dalam keadaan baik sebagaimana saat ini, itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Sekalipun Tuhan izinkan kami mengalami berbagai hal yang kurang menyenangkan kami, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menopang kami, Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kami. Kami dapat melaluinya bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itulah Tuhan, dengan iman dan keyakinan yang teguh kepadamu, kami saat ini datang membawa segala pergumulan-pergumulan kami, doa-doa kami kepada Tuhan. Saat ini dengan sehati kami mendoakan untuk saudara-saudari kami, jemaat-jemaat kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Mereka Tuhan izinkan mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan agar Tuhan melawat mereka, Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan, keteguhan iman. Dan Tuhan juga akan menolong agar mereka dapat melalui masa-masa sulit. Kami berdoa kiranya tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan kuasa menjamah, menyembuhkan dan memulihkan mereka. Biarlah Tuhan melalui apa yang mereka alami, iman mereka boleh semakin teguh, semakin kuat. Mereka senantiasa mengandalkan dan berharap kepada Tuhan, satu-satunya penolong bagi mereka. Kuatkan dan teguhkan dan berikan kesabaran kepada seluruh keluarga yang merawat, yang mengasihi. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga pada saat ini membawa pergumulan-pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun saat ini Tuhan yang tengah kami hadapi, entahkah itu persoalan-persoalan di dalam keluarga kami, entahkah itu masalah-masalah yang terkait dengan ekonomi keluarga, keuangan keluarga, anak-anak kami, masa depan mereka, relasi di tengah-tengah keluarga kami. Kami berdoa kiranya Tuhan yang akan menolong kami, memberikan kekuatan dan keteguhan iman, serta jalan keluar yang berkemenangan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk gereja kami. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami semua. Berikan kesatuan hati agar kami dapat saling melengkapi satu sama lain dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan kami semua boleh merasa terbeban untuk semakin melayani Tuhan dengan lebih baik lagi, sehingga kami semua boleh bertumbuh sebagai gereja, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Jemaat-jemaat kami juga boleh bertumbuh di dalam iman. Pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan boleh semakin memberkati banyak orang, dan biarlah semakin memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan untuk ujung tombak pelayanan di gereja GKMI Pati, baik itu untuk TK KB Karunia, Balai Pengobatan Samaria, dan juga toko buku Torsina. Biarlah Tuhan memakai semuanya ini untuk lebih memuliakan nama Tuhan, sehingga banyak orang, semakin banyak orang terberkati melalui pelayanan ini. Kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk situasi pandemi di tengah-tengah pelayanan kami, tidak mengurangi semangat kami untuk melayani, mencari terobosan-terobosan yang baru, sehingga Tuhan pelayanan kami ini tetap hadir di tengah-tengah jemaat. Dan biarlah nama Tuhan juga boleh semakin dipermuliakan. Kami teringat untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang tengah diperhadapkan dengan pandemi, dengan berbagai dampak di berbagai sektor yang ada di negara kami ini. Biarlah Tuhan senantiasa menolong agar para pemimpin bangsa dan negara kami selalu diberikan hikmat
diberikan kemampuan untuk dapat memikirkan yang terbaik sebagai jalan keluar untuk dapat mengatasi berbagai krisis yang tengah melanda bangsa dan negara kami oleh karena situasi pandemi ini. Tuhan memberkati semua upaya yang tengah dilakukan, baik itu vaksinasi, baik itu pemulihan ekonomi, dan juga pemulihan di bidang-bidang yang lainnya. Tuhan senantiasa ikut campur tangan, menyertai dan memberkati. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk Kabupaten Pati, tempat di mana kami tinggal, hidup dan berkarya. Tuhan juga senantiasa menyertai dan memberkati Bapak Bupati kami dan semua pejabat yang ada di dalam Kabupaten Pati ini agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya, dan biarlah semuanya itu dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Pati, dapat merasakan hidup yang penuh dengan damai sejahtera, dengan keadilan. Dan biarlah kami semua, terutama anak-anak Tuhan, dapat melayani, dapat beribadah, dapat bersekutu tanpa ada gangguan apapun juga. Terima kasih Bapa di sorga. Ini seluruh doa dan permohonan kami. Kami mohon kiranya Tuhan mendengarkan dan mengabulkan. Kami bawa semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Benih di tengah semak duri adalah tema khotbah pagi hari ini. Seperti benih yang tumbuh dan terdesak oleh semak duri, diibaratkan hidup kita yang terhimpit oleh berbagai permasalahan. Namun firman-Nya berkata, Ia akan senantiasa beserta kita, memberi kekuatan dan pertolongan. Bagaikan sayap burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kuat dan melindungi anak-anaknya. Demikian juga Tuhan kita akan melindungi kita senantiasa. Dengan sayap-Mu kita akan pujikan pujian ini untuk menyambut kebenaran sabda firman Tuhan. Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu sekali lagi saya mengajak kita menundukkan kepala di hadirat Tuhan, memohon pimpinan Roh Kudus sehingga firman yang ditaburkan sungguh-sungguh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kini saatnya Tuhan kami masuk ke dalam pemberitaan sabda firman Tuhan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Urapan Roh Kudus turun ke atas kami semua. Hati kami dibukakan untuk dapat menerima firman Tuhan. Biarlah oleh karena pertolongan dan pekerjaan Roh Kudus, kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Hidup kami boleh diubahkan oleh firman Tuhan. Kami diberikan kekuatan dan kemampuan untuk dapat melakukan firman Tuhan ini. Sehingga firman Tuhan ini tidak sia-sia Tuhan, tetapi boleh semakin membangun kehidupan iman kami semua. Oleh karena itu pakailah hamba siap Tuhan pakai, dan berfirmanlah kepada kami semua. Kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama fokus kepada firman Tuhan. Hari ini yang mendasari pemberitaan sabda firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-13. Kita akan membaca Matius pasal 13 ayat 7 dan ayat 22. Matius pasal 13 ayat 7 dan ayat 22. Saya akan membacakan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara menyimak firman Tuhan ini dengan baik. Ayat yang ke-7 Matius 13. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Lalu ayat yang ke-22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Amin. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, membayangkan kata semak duri ini sudah menimbulkan rasa enggan. Apalagi ya kalau kita berjalan di tengah-tengah semak duri, di antara semak duri, ya, pasti ya, kaki kita akan tertusuk, kaki kita akan tergores, kaki kita akan terluka dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak heran kalau ya di halaman kita itu kita menemukan duri, ya ada duri, ya, maka kita pasti akan membersihkannya. Kita akan mencabut duri-duri itu, kita akan membuangnya sebelum dia menjadi lebat. Ya, selain itu kita juga khawatir Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, semak duri itu akan menjadi tempat yang tersembunyi bagi serangga-serangga yang berbahaya, bahkan ular. Ya, karena ya di tempat itu mereka merasa aman. Ya, kita tentu akan menghindari hal-hal seperti itu. Kita akan membersihkannya. Nah di dalam Alkitab Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semak duri juga sering dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang mengganggu, menggambarkan sesuatu yang merugikan bahkan mengancam. Ya, sebagaimana yang kita baca tadi di dalam ayatnya yang ke-7 Injil Matius pasal 13. Dan kita tahu bahwa perumpamaan ini merupakan lanjutan dari firman Tuhan yang lalu, ya, di mana kita dapat menjumpai di dalam kehidupan ini suatu kondisi khusus terkait dengan benih firman yang ditaburkan. Dikatakan Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan bahwa benih itu jatuh di tengah semak duri, lalu dalam perkembangan benih itu yang ingin bertumbuh, ternyata semak duri itu terus menghimpit benih yang jatuh itu. Sehingga dikatakan lama-lama benih itu betul-betul terhimpit lalu mati. Dan benih itu tidak mempunyai ruang dan peluang untuk dapat bertumbuh kembang. Itulah perumpamaan kita, perumpamaan Tuhan Yesus pada pagi hari ini.
Lalu tentu bagi kita apa maknanya Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan? Yesus menjelaskan maknanya. Dalam ayatnya yang ke-22 tadi dikatakan di situ bahwa benih yang jatuh di semak duri atau di antara semak duri itu adalah gambaran seseorang, ya, kita semua yang menerima firman Tuhan dengan respons dan kondisi di mana ada kekhawatiran, dikatakan ada kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Ya. Bapak Ibu dan Saudara perhatikan ya dua hal ini. Kekhawatiran dan tipu daya kekayaan ini disoroti secara khusus ya, menjadi penyebab utama kenapa benih yang ditaburkan itu tidak dapat bertumbuh kembang. Ya, kita tentu akan belajar satu persatu. Yang pertama-tama mari kita melihat Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Allah tentang kekhawatiran dunia ini. Ya, kita percaya bahwa yang namanya kekhawatiran dunia itu adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Sesuatu yang tidak bisa terelakkan. Sebagai insan yang hidup dan berkarya di dalam dunia ini, tentu kita tidak dapat melepaskan diri dari yang namanya kekhawatiran. Kekhawatiran itu bisa datang dalam berbagai bentuk dalam kehidupan kita. Khawatir tentang kesehatan misalnya. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemi ini. Banyak orang yang tidak berani melakukan apa-apa oleh karena takut dalam hal kesehatan, khawatir dalam hal kesehatan. Ya, ada juga yang khawatir akan penghidupan di tengah-tengah ekonomi yang semakin seret. Ya, banyak yang khawatir akan masa depan anak-anak yang saat ini diperhadapkan dengan satu sistem pendidikan yang tidak bisa berjalan dengan maksimal. Khawatir akan persaingan masa depan anak-anak kita. Ya, bagaimana nanti pasangan hidup anak-anak kita. Godaan pergaulan anak-anak kita. Apakah nanti anak-anak kita akan berhasil? Anak-anak kita nanti akan menjadi apa? Ini semua yang memenuhi pikiran kita. Kekhawatiran-kekhawatiran kita. Banyak juga yang khawatir ya, akan timbulkan konflik di tengah-tengah keluarga. Khawatir akan pekerjaan dan ribuan khawatir yang lain Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Nah semua itu memang tidak dapat dihindarkan. Ya, bukan sekedar bayangan kalau kita berbicara tentang kekhawatiran. Tetapi kekhawatiran itu sesuatu yang real Bapak Ibu. Sesuatu yang nyata. Ada di sekitar kita, bahkan ada di hadapan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, kita harus memikirkan ini dan kita harus hati-hati dalam menyikapi semuanya itu. Jangan sampai Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang namanya kekhawatiran itu justru menjadi belenggu dalam hidup kita. Sehingga kita kehilangan keyakinan, kepercayaan kita akan kuasa Tuhan. Akan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Ya, banyak orang yang hatinya, pikirannya, hidupnya begitu dikuasai oleh kekhawatiran, takut sampai sedemikian rupa sampai tidak berani melakukan apa-apa. Lupa bahwa sesungguhnya Tuhan itu punya kuasa untuk mengatasi segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Tetapi karena begitu dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran, sehingga kehilangan akan keyakinan seperti itu. Ya. Tuhan Yesus juga dalam bagian firman yang lain mengatakan ya bahwa ya memang kita khawatir, tetapi Tuhan itu sebenarnya tahu akan kekhawatiran kita dan Dia tahu apa yang baik bagi hidup kita. Sehingga seharusnya kita hanya berserah saja kepada Tuhan. Paulus juga mengatakan Bapak Ibu, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan semua itu dalam hal keinginanmu dalam doa kepada Tuhan. Semuanya mengingatkan kepada kita bahwa ya, jangan sampai begitu dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan sehingga kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan.
Nah, jangan sampai juga bahwa kekhawatiran itu menjadi belenggu dalam hidup kita, ya, sehingga kekhawatiran itu menjadi pendorong hidup kita. Ya, menjadi pendorong hidup kita. Maksud saya Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, ya, ada orang yang bekerja mati-matian dalam hidup ini oleh karena dia khawatir nggak bisa makan. Ya, itu maksud saya. Jangan sampai ya orang itu berbuat banyak kebaikan, membagikan kebaikan, memberikan hadiah-hadiah, ya, memanjakan karena khawatir dia tidak disayang. Ada orang yang begitu giat melayani Tuhan oleh karena dia khawatir ya tidak dihargai. Ada banyak orang giat melakukan sesuatu yang baik dalam hidup ini oleh karena khawatir ini, khawatir ini, khawatir ini. Khawatir menjadi daya dorong. Ya. Padahal Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan di dalam konsep kehidupan orang-orang percaya, bukan khawatir yang menjadi daya dorong untuk kita ini berkarya, berbuat sesuatu kebaikan dalam hidup ini, tetapi ucapan syukur itulah yang menjadi daya dorong. Gerak hidup kita orang-orang percaya itu adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu kebaikan oleh karena syukur kita kepada Tuhan, lalu kita melakukan kebaikan. Kalau kita melayani itu semua didorong oleh karena ucapan syukur kita. Oleh karena kebaikan Tuhan, lalu kita mengasihi sesama kita. Kita berbuat sesuatu murni oleh karena kasih. Bukan oleh karena khawatir ini, khawatir ini, dan lain sebagainya. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tipu daya kekayaan. Ya, kalau yang pertama tadi, ya penyebab utama, ya, benih itu tidak dapat bertumbuh kembang menurut perumpamaan kita pada pagi hari ini adalah kekhawatiran. Kalau yang kedua adalah tipu daya kekayaan. Kekayaan dikaitkan dengan tipu daya. Apa artinya Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Artinya ya, kekayaan dan tipu daya itu adalah dua hal yang berbeda. Kekayaan harta benda itu netral, itu sah-sah saja. Jadi kalau ada seseorang yang kaya itu tidak salah. Kalau ada orang menjadi makmur hidupnya itu tidak salah. Tetapi yang disoroti oleh firman Tuhan ini adalah sikap hidup yang mementingkan kekayaan, kemelekatan kepada kekayaan. Materialistis itu yang menjadi sorotan. Ya. Memutlakkan kekayaan. Ini akan menjadi bencana dalam kehidupan kita. Ini bahaya Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah yang disebut dengan tipu daya kekayaan. Bukan kekayaan. Kita diingatkan supaya kita hati-hati tidak tertipu dan tidak terpedaya. Lalu mencampur adukkan keduanya. Lalu kita melenceng dari tujuan hidup kita, dari fokus hidup kita. Nah, ini kita harus hati-hati Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena lebih banyak orang yang melihat hal ini sebagai sesuatu kewajaran di dalam hidup ini. Ya, betapa seringnya kita tanpa sadar membenarkan sikap hidup yang matre. Sikap hidup yang materialistis. Ya, kita pernah mendengar orang berkata, kalau enggak matre, enggak bisa hidup. Ya, jangan munafiklah, jangan munafiklah. Tidak ada sih orang yang tidak doyan duit. Tidak ada orang yang tidak mengatakan bahwa duit itu adalah sesuatu yang penting. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, ini salah, ini keliru. Kadang-kadang tanpa sadar kita ini sering mencampur adukkan antara kekayaan dan keterikatan pada kekayaan. Selama kekayaan itu menjadi sekedar alat dalam hidup kita, selama kekayaan itu menjadi sebuah sarana penunjang, maka kekayaan dalam hal ini menjadi berkat dalam hidup kita. Apalagi ya kalau kita pakai itu sebagai alat kasih, alat pelayanan kita. Tetapi kalau kekayaan itu menjadi tujuan hidup, menjadi gaya hidup, bahkan menjadi tuan dalam hidup kita, maka firman Tuhan mengatakan hati-hati, siap-siap kita akan kehilangan benih firman itu. Karena iman itu akan segera terhimpit dan mati. Kita berpikir Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, kita berpikir bahwa kita berkuasa atas harta.
Tetapi tanpa kita sadari pada akhirnya kita dikuasai oleh harta. Harta, kekayaan men-take over hidup kita. Sehingga kita menjadi budak semata dari kekayaan. Inilah yang disebut dengan tipu daya kekayaan. Bukan kekayaan yang salah, tetapi tipu daya kekayaan. Ini yang harus kita hati-hati. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khawatir tidak punya apa-apa ini bisa menjatuhkan. Ya, kalau terlalu khawatir, ya, tidak punya apa-apa ini bisa menjatuhkan, bisa memadamkan firman Tuhan. Ya, tetapi di sisi yang lain kita belajar hari ini bahwa ketika kita memutlakkan kekayaan itu juga akan mematikan firman Tuhan. Jadi hati-hati. Yang merasa tidak punya apa-apa, ya begitu khawatir, ya. Atau kita memutlakkan kekayaan, ini adalah dua hal yang bisa memadamkan firman Tuhan. Ini firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu. Saya mau bacakan dalam kitab Amsal. Amsal pasal 30 ayat 8 sampai 9. Perhatikan, mengatakan demikian. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ayat 9. Biarkanlah aku supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu, tidak menyangkal Tuhan dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Artinya Bapak Ibu dan saya dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kekurangan dan kekayaan ini bisa sama-sama menjatuhkan. Jika kekurangan kita khawatir, kita takut akan hidup ini. Tetapi kekayaan itu juga bisa membuat kita memutlakkan kekayaan. Lalu kita menerapkan gaya hidup yang materialistis, serakah, tamak dan lain sebagainya. Kalau ini yang terjadi, maka firman Tuhan mengatakan firman itu tidak akan menjadi iman dalam hidup kita. Karena dia akan terhimpit, ya, karena tidak ada ruang untuk benih firman yang ditaburkan itu berkembang. Dia akan terhimpit terus oleh kekhawatiran di satu sisi dan juga oleh tipu daya kekayaan. Oleh karena itu belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudari. Hati-hati ya terhadap kedua hal ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami sungguh bersyukur karena dalam banyak kesempatan Tuhan selalu mengingatkan kami melalui firman Tuhan. Firman yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan sungguh memberkati kami semua. Sungguh mengingatkan kami semua betapa kami ini harus selalu bertumbuh di dalam iman kami. Kami ingin agar setiap firman itu dapat bertumbuh menjadi iman kami. Oleh karena itu Tuhan kami menyadari ada banyak begitu hambatan-hambatan. Oleh karena itu kami tolong kami Tuhan agar kekhawatiran tetapi juga tipu daya kekayaan itu tidak menjadi penghambat untuk dapat benih firman Tuhan itu bertumbuh terus dalam hidup kami. Pimpin dan sertai kami ya Roh Kudus. Terpujilah namamu untuk firman yang sudah boleh disampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di tengah segala hal yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, terkadang kita sebagai manusia yang lemah selalu mengandalkan diri kita sendiri, sehingga kekhawatiran membelenggu kehidupan kita. Pagi ini kita diingatkan dan diajak untuk selalu berharap kepada Dia, berlari kepadanya, mempercayakan segala hal pada rancangannya. Karena rancangannya itu adalah rancangan yang baik dan bukan rancangan yang mencelakakan. Karena dalam Dia ada kekuatan baru dan tiada mustahil bagi Dia. Mengakhiri peribadahan kita pada pagi hari ini, bagai Raja Wali, kita akan pujikan bersama-sama dengan bangkit berdiri.
kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi. Sekali lagi, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bapak, Ibu, dan Saudari, mari bersama-sama kita mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kini Bapak, Ibu, dan Saudari, arahkan dan tengadakanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan anugerah memberkati dan melindungi saudara-saudari sekalian. Kiranya Kristus Tuhan yang bangkit mengaruniakan pengharapan dan kemenangan, dan kiranya Roh Kudus menjaga dan menyertai saudara-saudari sekalian dari segala bencana, penyakit, dan mara bahaya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Padanya ku beri puji.
dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita sudah selesai. Silakan mengambil saat teduh dan Tuhan memberkati. Ibadah selesai, tetap ingat selalu untuk menjaga protokol kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.